kita dengan seruan tadi. Jadi masa Prapaskah atau masa tobat yang dimulai secara istimewa pada hari Rabu Abu ini disebut juga masa kita melakukan retret agung, refleksi pribadi kita masing-masing, sekaligus juga refleksi bersama. Isi refleksinya apa? Isi permenungannya apa? Pertama, kita semua diajak untuk melihat diri kita masing-masing. Melihat citra diri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, sesungguhnya baik, tetapi karena kesalahan dan dosa-dosa kita, maka sebenarnya kita diajak pada masa retret agung ini untuk menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Manusia yang di hadapan Tuhan kita sebenarnya tidak berarti apa-apa. Hanya debulah aku di hadapan Tuhan. Demikian diungkapkan dalam nyanyian yang biasanya juga dilantunkan pada saat-saat kita memulai masa retret kita bersama ini. Jadi umat sekalian, pada saat ini mari kita fokus pertama-tama kepada diri kita. Melihat sisi-sisi kekurangan kita. Bukan untuk meratapi kekurangan-kekurangan kita, bukan untuk membuat daftar segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Memang penting juga, tetapi yang paling penting ialah bahwa setelah kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, kita bangkit dari kesalahan itu. Kita bertekad, kita berkomitmen, saya mau memperbaiki diri. Mengapa kita mau memperbaiki diri? Dan apa yang mendorong kita? Motivasinya apa? Sebetulnya motivasinya itulah fokus kedua yang harus kita perhitungkan, kita perjuangkan selama masa retret agung kita bersama. Yakni dikatakan tadi dalam kitab Nabi Joel, dia mengatakan Tuhan itu panjang sabar, Ia pengasih, penyayang dan berlimpah kasih setia, dan Ia mau menerima kita. Jadi selama retret agung ini kita juga diajak untuk melihat siapakah Allah yang Anda imani, Allah yang Anda andalkan dalam hidup ini. Artinya saya melihat Allah dalam diri Yesus Kristus itu dan saya mau mengikutinya. Dia adalah panjang sabar, Dia adalah pengasih, penyayang. Artinya Dia tidak membuang kita, walaupun kita bersalah. Tetapi dari kita sekalian kita diajak untuk kembali kepada Dia. Nanti sepanjang 40 hari akan disampaikan kepada kita bacaan-bacaan yang memperlihatkan tindakan-tindakan Allah yang adalah pengasih dan berbelas kasih itu kepada kita. Sehingga kita didorong untuk tidak melarikan diri dari Tuhan karena kesalahan kita. Tetapi kita malah karena mengakui kesalahan kita, kita kembali kepada Dia. Karena Dia, Allah itu adalah Allah yang menerima saya, yang mengasihi saya. Dan saya sekarang terdorong untuk mengubah
hidup saya menjadi lebih baik karena kasih Tuhan itu kepada saya. Itulah fokus kita sepanjang 40 hari ini. Kalau Nabi Yoel tadi mengatakan, kumpulkanlah semua orang, besar kecil, anak-anak, orang tua, mari kita melakukan pertobatan bersama. Nah, itulah yang juga diharapkan kita lakukan sepanjang 40 hari masa Prapaskah ini, masa tobat ini, masa retret agung ini. Bagus sekali kalau misalnya nanti di rumah kita masing-masing kita pasang tulisan di pintu rumah kita, sekarang masa retret agung. Bapak, mama, anak-anak, kita lagi retret agung. Boleh kan? Untuk mengingat bahwa inilah saatnya kami melakukan pertobatan. Di mana itu dilakukan? Ya tentu saja mulai dalam keluarga kita. Bertobatlah masing-masing. Entah Anda berperan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai remaja. Kita semua ada kesalahan. Tapi kita bisa mengubah kembali cara hidup kita kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus Kristus. Dan kalau kita mengikuti Yesus Kristus, sebenarnya tidak ada hal yang misalnya kalau orang mau mengakui kesalahannya, dia akan direndahkan, tidak. Malah itu adalah satu kebajikan, satu keutamaan. Orang bisa meminta, misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, mohon maaf saya salah. Demikian juga orang tua terhadap anaknya, saya salah dan saya memperbaiki. Demikian juga anak-anak harus mengakui di hadapan orang tuanya, saya juga salah. Mari kita membangun keluarga kita dengan satu semangat baru. Umat sekalian yang saya kasihi, memang dalam Injil tadi ditegaskan oleh Yesus apa yang mesti kita lakukan. Sebagai bentuk perhatian kita, sebagai bentuk iman kita akan Yesus, Allah kita yang adalah pengasih, penyayang itu. Dia mengajak kita sekalian untuk selama masa retret agung ini, kita sungguh-sungguh beri perhatian kepada hal yang dikatakannya berdoa. Ya, kita melakukan doa bersama, doa pribadi. Karena berdoa itu meneguhkan kita untuk terus-menerus melihat, oh ya, Allah yang saya imani bukan Allah yang membuang saya, tetapi Dia menerima saya. Dan saya juga mau mengikuti Allah itu dengan membangun relasi yang baik lagi dengan sesama saya. Diajak kita untuk berdoa. Doa-doa itu bisa doa-doa yang disebut juga doa devosional. Dan secara istimewa pada masa Prapaskah, gereja mengajak kita untuk mengikuti perayaan doa jalan salib. Karena disitulah fokus kita dialah pada Yesus yang tersalib, Yesus yang menderita untuk keselamatan kita sekalian. Maka berdoa pribadi, tetapi juga saya mengajak kita sekalian untuk melakukan doa jalan salib bersama. Biasanya disediakan hari Jumat, tetapi juga bisa diadakan oleh kita masing-masing kapanpun, dimanapun, pada saat manapun. Hal yang kedua juga diingatkan kepada kita untuk berpuasa. Artinya kita melakukan hal yang membuat kita tidak melakukan apa saja yang kita suka selama ini, tetapi fokusnya ialah pada Allah. Puasa dikaitkan juga dengan pantang. Orang mengatakan, ya kita puasa dari kemarahan terhadap orang lain yang tidak perlu. Tapi seringkali karena kesombongan kita, karena kita menganggap kita lebih hebat, maka kita melakukan hal seperti itu. Dan
juga diingatkan kepada kita sekalian sebagai bentuk kita mengikuti Kristus itu. Dalam Injil tadi diingatkan tentang memberi sedekah, memberi derma ini. Jadi itulah hal-hal yang coba kita usahakan mengisi waktu retret agung ini. Tetapi fokus utama kita ialah pertama pada diri kita sendiri, lalu kita bertobat dan melakukan perbaikan-perbaikan hidup. Kemudian kita fokus pada Allah kita yang begitu penyayang kepada kita, begitu mengasihi kita, dan Dia panjang sabarnya untuk kita yang kadang-kadang nakal di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah lelah untuk menerima kita semua. Nah, saudara dan saudari, dalam spirit inilah, dalam roh inilah, mari kita bersama-sama saling mendukung satu sama lain, saling meneguhkan satu sama lain, agar masa retret agung kita ini berbuahkan buah-buah rohani dalam pengertian perubahan hidup kita, pembaharuan hidup kita. Dan mari kita teguhkan untuk terus-menerus jalan bersama, juga jalan bersama dalam konteks negara kita. Kita sudah melakukan pemilihan siapa yang menjadi calon presiden dan wakil presiden, anggota-anggota lainnya. Mari kita berjalan bersama untuk membangun negara ini. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang menyesal, orang-orang yang bertobat, dan orang-orang yang meyakini bahwa kita hidup ini, kita mau mengikuti Allah yang pengasih, Allah yang menyayangi, Allah yang berbelas kasih kepada kita. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan memberkati.